Di tengah kabut pagi yang masih pekat menyelimuti Yerusalem, sebuah gelombang protes yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai terbentuk. Jalanan yang biasanya ramai dengan hiruk-pikuk pejalan kaki dan kendaraan, kini dipenuhi oleh lautan manusia. Bukan sekadar massa yang marah, tetapi ribuan warga Yahudi, dari berbagai lapisan masyarakat dan latar belakang ideologi, yang bersatu dalam satu suara, ketidakpuasan mendalam terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Kejadian ini, menurut laporan awal dari Jerusalem Post, menjadi tanda alarm paling keras yang pernah dibunyikan oleh warga sipil Israel terhadap pemerintah mereka dalam dekade terakhir. Aksi protes ini tidak hanya berpusat pada satu isu, melainkan sebuah ledakan dari akumulasi kemarahan dan kekecewaan. Para demonstran membawa spanduk yang mengecam keras kebijakan Netanyahu, dengan slogan-slogan yang tegas seperti, "Netanyahu, turun, lihat kehancuran ini," dan "Hentikan kekerasan, hentikan perang." Sumber-sumber intelijen dari Haaretz melaporkan bahwa demonstrasi ini diorganisir secara spontan melalui media sosial, menyebar dari mulut ke mulut, dan akhirnya menarik perhatian ribuan orang yang merasa senasib. Mereka adalah orang-orang yang melihat rumah mereka hancur, kerabat mereka tewas, dan masa depan negara mereka terancam. Salah satu demonstran, seorang pensiunan guru sejarah bernama Avram Cohen, yang diwawancarai oleh reporter Channel 13 News, menyatakan dengan mata berkaca-kaca, "Kami tidak lagi bisa tidur nyenyak. Kami bangun setiap pagi dengan ketakutan. Ketakutan akan roket yang jatuh, ketakutan akan berita duka, ketakutan bahwa pemerintah kami telah kehilangan arah. Ini bukan lagi soal politik, ini soal kelangsungan hidup." Pernyataan ini mencerminkan sentimen yang meluas di kalangan massa. Mereka merasa bahwa keamanan yang dijanjikan oleh pemerintah telah gagal total, dan Israel kini berada di ambang jurang. Ketegangan yang memicu demonstrasi ini bukanlah hal baru, namun mencapai puncaknya setelah serangkaian serangan brutal yang mengguncang Israel. Laporan eksklusif dari Ynet News menyebutkan bahwa serangan yang dilancarkan oleh Iran, Qatar, Lebanon, dan Yaman telah menyebabkan kerusakan yang tak terhitung nilainya pada infrastruktur vital dan menelan korban jiwa dari warga sipil. Serangan-serangan ini, yang datang dari berbagai arah secara bersamaan, menunjukkan kerentanan sistem pertahanan Israel yang selama ini dianggap paling canggih di dunia. Pemandangan kota-kota yang hancur, gedung-gedung yang runtuh, dan sirene yang meraung-raung tanpa henti telah mengukir trauma mendalam di benak masyarakat. Sebagian besar demonstran merasa bahwa serangan-serangan ini adalah akibat langsung dari kebijakan agresif dan provokatif yang dijalankan oleh pemerintahan Netanyahu. Mereka berpendapat bahwa diplomasi dan dialog telah diabaikan demi jalan kekerasan, dan kini mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Situasi ini semakin diperparah dengan kritik keras dari demonstran terkait kebijakan Netanyahu di jalur Gaza. Ribuan spanduk diangkat tinggi-tinggi dengan tuntutan, "Stop hancurkan Gaza." Tuntutan ini menunjukkan bahwa kemarahan publik tidak hanya berfokus pada kerugian yang mereka alami sendiri, tetapi juga pada penderitaan yang ditimpakan pada warga Palestina. Menurut analisis dari The Times of Israel, ada pergeseran narasi di kalangan masyarakat Israel, di mana semakin banyak orang yang menyadari bahwa kekerasan di satu sisi akan memicu kekerasan di sisi lain. Seorang mahasiswa dari Universitas Tel Aviv, yang menolak disebut namanya karena alasan keamanan, mengatakan kepada Israel Hayom, "Kami tidak bisa terus-menerus hidup dalam siklus kebencian ini. Kami tidak bisa membangun keamanan di atas puing-puing dan darah. Kedamaian sejati hanya bisa dicapai melalui keadilan. Dan apa yang terjadi di Gaza jauh dari kata adil." Pernyataan ini menyuarakan keprihatinan banyak pihak yang merasa bahwa perang berkepanjangan hanya akan membawa kehancuran bagi semua pihak. Protes yang berlangsung di Yerusalem ini adalah sebuah indikasi bahwa Israel sedang berada di titik balik. Ini adalah momen ketika rakyat Yahudi, yang telah lama menanggung beban konflik, akhirnya menyuarakan frustrasi mereka secara terbuka. Latar belakang yang kompleks ini, dari serangan eksternal yang menghancurkan, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan, hingga kesadaran baru tentang penderitaan di Gaza, membentuk sebuah kuali kemarahan yang kini mendidih dan meledak di jalanan. Gerakan ini bukan sekadar demonstrasi biasa, ini adalah sebuah seruan untuk perubahan, sebuah permintaan agar pemerintah mereka tidak lagi memimpin dengan cara yang merusak, dan sebuah pengakuan bahwa perdamaian sejati tidak dapat dibangun di atas permusuhan. Peristiwa ini, sebagaimana digambarkan oleh para jurnalis dari berbagai media Israel, akan menjadi babak baru yang menentukan bagi masa depan negara tersebut. Di jantung ibu kota Israel, Yerusalem, sebuah peristiwa langka yang bersejarah sedang berlangsung. Ribuan warga Yahudi,
dari berbagai spektrum sosial dan politik, tumpah ruah di jalanan utama. Mereka bergerak dalam satu kesatuan yang kuat, bukan untuk merayakan atau mendukung, melainkan untuk menuntut pertanggungjawaban. Ini adalah inti dari berita yang mengguncang Israel dan dunia. Demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh rakyat, menuntut perubahan drastis dalam kepemimpinan negara. Menurut laporan mendalam dari The Jerusalem Report, demonstrasi ini adalah yang terbesar yang pernah terjadi di Israel yang secara langsung menargetkan kebijakan perang dan kepemimpinan Benyamin Netanyahu pasca konflik. Para demonstran, yang terdiri dari mahasiswa, veteran perang, pengusaha, hingga ibu rumah tangga, berbaris sambil meneriakan yel-yel, Netanyahu harus pergi, dan akhiri kehancuran ini. Mereka bukan hanya menyuarakan kekecewaan, tetapi juga menunjukkan bahwa kesabaran mereka sudah habis. Sebuah sumber dari Walla News mengkonfirmasi bahwa protes ini berpusat di depan gedung Knesset, Parlemen Israel, dan kediaman resmi Perdana Menteri. Pihak keamanan, termasuk kepolisian Israel dan unit khusus, dikerahkan dalam jumlah besar untuk mengendalikan massa. Namun, menurut saksi mata di lokasi, suasana relatif damai meskipun tensi sangat tinggi. Para demonstran membawa spanduk dengan tulisan-tulisan yang tajam. Salah satu spanduk berukuran besar menampilkan foto-foto kehancuran di Israel dan Gaza secara berdampingan, dengan tulisan, "Kehancuran di mana-mana, tanggung jawab ada di tanganmu." Tuntutan utama mereka jelas, pengunduran diri Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Mereka menuduh Netanyahu telah gagal total dalam melindungi warga negara dan telah membawa Israel ke jurang krisis multidimensi. Fokus berita ini adalah pada dinamika yang terjadi di lapangan. Reporter The Times of Israel, Shimon Levy, melaporkan bahwa banyak demonstran yang sebelumnya adalah pendukung setia Netanyahu. Ini bukan lagi soal politik sayap kanan atau kiri, ujar seorang demonstran bernama Rachel Golan, seorang ibu dari 3 anak, yang diwawancarai oleh Levy. Ini soal melihat anak-anak kami tumbuh dalam ketakutan. Kami mendukung pemerintah kami dalam keadaan normal. Tetapi ini tidak lagi normal. Kami butuh pemimpin yang bisa membawa kami ke arah perdamaian, bukan kehancuran. Komentar ini menyoroti pergeseran pandangan yang signifikan di kalangan masyarakat. Mereka melihat bahwa kebijakan yang selama ini diyakini akan membawa keamanan justru berakhir dengan kehancuran yang lebih besar. Tuntutan lain yang menjadi sorotan adalah seruan untuk menghentikan kehancuran di Gaza. Meskipun hal ini mungkin mengejutkan bagi sebagian pengamat, media seperti Haaretz telah lama melaporkan bahwa ada gelombang penolakan yang tumbuh di dalam masyarakat Israel terhadap operasi militer yang berkepanjangan dan berdampak buruk terhadap warga sipil di Gaza. Banyak demonstran merasa bahwa tindakan militer tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi Palestina, tetapi juga merusak citra Israel di mata internasional dan memicu siklus kekerasan tanpa akhir. Sebuah grup aktivis yang dikenal sebagai Mothers for Peace, Ibu-ibu untuk Perdamaian, menjadi salah satu motor penggerak dalam isu ini, menyebarkan kesadaran bahwa solusi militer bukanlah jawaban yang berkelanjutan. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Hinet Naus, perwakilan kelompok tersebut mengatakan, "Kami adalah para ibu yang peduli, baik untuk anak-anak kami maupun anak-anak di Gaza. Kami tidak ingin masa depan mereka dipenuhi oleh trauma dan kebencian. Hentikan pembantaian, hentikan kehancuran." Berita ini juga mencakup analisis dari para ahli politik. Dr. Eitan Cohen, seorang profesor ilmu politik dari Universitas Ibrani Yerusalem, dalam sebuah wawancara dengan I24 News, menyebut demonstrasi ini sebagai titik balik. Ia berpendapat, ini bukan hanya protes terhadap Netanyahu, tetapi sebuah protes terhadap status quo. Masyarakat Israel kini menyadari bahwa pendekatan keamanan yang agresif telah gagal. Mereka melihat bahwa aliansi-aliansi regional yang rentan dan serangan-serangan balasan yang brutal adalah konsekuensi langsung dari kebijakan tersebut. Rakyat menginginkan solusi yang berbeda, yang lebih berorientasi pada diplomasi dan dialog, bukan hanya pada kekuatan militer. Analisis ini didukung oleh laporan dari The Guardian, edisi internasional, yang menyebutkan bahwa protes ini mencerminkan keretakan yang mendalam di dalam masyarakat Israel, antara mereka yang masih percaya pada kekuatan militer dan mereka yang menginginkan pendekatan yang lebih humanis dan damai. Protes ini bukan hanya tentang politik domestik, ini juga tentang kekhawatiran yang mendalam terhadap keamanan nasional yang dirasakan oleh warga. Setelah serangkaian serangan brutal yang diklaim dilancarkan oleh Iran, Qatar, Lebanon, dan Yaman, rasa aman yang selama ini menjadi fondasi identitas Israel telah terkikis. Foto-foto dan video yang beredar di media sosial
termasuk di platform Telegram yang banyak digunakan oleh warga Israel, menunjukkan pemandangan kehancuran yang mengerikan. Protes ini menjadi katarsis kolektif bagi mereka yang merasa bahwa pemerintah telah gagal dalam tugas terpentingnya, melindungi rakyat. Mereka menuntut agar Netanyahu mundur karena dianggap telah mengorbankan keamanan dan stabilitas negara demi ambisi politik pribadi. Secara keseluruhan, inti dan fokus dari berita ini adalah sebuah gerakan rakyat yang masif dan penuh makna. Gerakan ini tidak hanya menuntut pengunduran diri seorang pemimpin, tetapi juga menuntut perubahan fundamental dalam arah dan kebijakan negara. Dari laporan-laporan yang dikumpulkan dari berbagai sumber berita terpercaya seperti The Jerusalem Report, Walla News, The Times of Israel, Haaretz, dan Inetnaus, terlihat jelas bahwa rakyat Israel, baik dari sayap kanan maupun kiri, telah bersatu dalam satu tujuan, mengakhiri siklus kekerasan dan membangun masa depan yang lebih aman dan damai. Di bawah langit Yerusalem yang mendung, ribuan orang berkumpul, mengukir sejarah dengan kehadiran mereka. Pagi itu, kota suci ini menjadi saksi bisu dari luapan emosi dan ketidakpuasan yang sudah lama terpendam. Lokasi utama yang menjadi pusat demonstrasi adalah lapangan Paris, yang secara strategis berada tepat di depan kediaman resmi Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Namun, gelombang protes tidak berhenti di situ. Massa yang tak terbendung juga membanjiri jalan-jalan utama di sekitarnya, termasuk Jalan King George dan Jalan Hillel, hingga meluas ke area di depan gedung Knesset, Parlemen Israel. Menurut laporan dari koresponden Haaretz di lapangan, Shira Klein, ini bukan hanya demonstrasi, ini adalah pengepungan simbolis. Rakyat telah datang ke pintu rumah Perdana Menteri dan parlemen mereka, menuntut jawaban. Estimasi jumlah demonstran menjadi sorotan utama. Meskipun angka pasti sulit ditentukan, berbagai sumber media kredibel telah mengeluarkan perkiraan mereka. Menurut analisis dari Yediot Ahronot, salah satu surat kabar terbesar di Israel, jumlah demonstran diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 orang pada puncaknya. Angka ini didasarkan pada rekaman drone, foto udara, dan perhitungan kepadatan massa per meter persegi di area lapangan Paris dan sekitarnya. Sementara itu, pihak kepolisian Israel, dalam pernyataan resminya yang dikutip oleh The Times of Israel, mengklaim bahwa jumlah demonstran hanya sekitar 30.000 orang. Namun, banyak pihak, termasuk penyelenggara protes yang diwawancarai oleh Channel 12 News, menolak angka tersebut dan menuduh polisi sengaja mengecilkan jumlah untuk mengurangi dampak psikologis dari demonstrasi. Kami telah mengumpulkan data dari relawan kami di lapangan, dan kami yakin jumlah kami melebihi 70.000 orang. Ini adalah lautan manusia, kata seorang juru bicara dari kelompok Gerakan untuk Demokrasi Israel. Kehadiran massa dalam jumlah yang begitu besar di satu lokasi memiliki makna yang mendalam. Ini menunjukkan betapa seriusnya krisis kepercayaan antara rakyat dan pemerintah. Lokasi lapangan Paris dipilih bukan tanpa alasan. Area ini telah lama menjadi tempat protes simbolis. Namun kali ini, skalanya berbeda. Kami ingin Netanyahu melihat kami, mendengar kami, dan merasakan tekanan yang kami rasakan setiap hari, ujar seorang demonstran parubaya yang membawa spanduk besar bertuliskan, "Cukup sudah," kepada reporter I24 News. Tuntutan agar Netanyahu turun dan melihat kehancuran di Israel setelah serangan brutal dari Iran, Qatar, Lebanon, dan Yaman menjadi motivasi utama banyak orang untuk datang. Mereka merasa bahwa pemimpin mereka terlalu jauh dari realitas pahit yang dihadapi rakyatnya. Selain itu, laporan dari Israel Hayom menyebutkan bahwa pergerakan massa yang terkoordinasi dan masif ini juga terjadi di kota-kota lain, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Demonstrasi solidaritas dilaporkan terjadi di Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba. Di Tel Aviv, ribuan orang berkumpul di lapangan Rabin, membawa pesan yang sama dengan rekan-rekan mereka di Yerusalem. Kami berdiri bersama Yerusalem. Krisis ini adalah krisis nasional, bukan hanya krisis Yerusalem, kata seorang mahasiswa dari Universitas Tel Aviv. Fakta ini menegaskan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah Netanyahu telah meluas ke seluruh negeri dan tidak terbatas pada satu wilayah geografis atau demografi. Keunikan dari demonstrasi ini adalah keragaman demografisnya. Berbeda dengan protes-protes sebelumnya yang seringkali didominasi oleh kelompok politik tertentu, demonstrasi kali ini menampilkan wajah-wajah dari seluruh spektrum masyarakat Israel. Ada para reservis militer yang mengenakan seragam, para ultra-ortodoks yang biasanya menghindari protes politik, para petani dari kibbutz, hingga para profesional dari sektor teknologi.
Salah satu video viral di TikTok menunjukkan seorang pria berusia 80-an tahun yang menggunakan tongkat, berjuang untuk berjalan di tengah kerumunan, hanya untuk menyuarakan ketidakpuasannya. Saya telah melihat banyak Perdana Menteri datang dan pergi, tapi belum pernah saya merasakan keputusasaan sebesar ini, katanya dalam video tersebut. Polisi berusaha keras untuk menjaga ketertiban, membentuk barikade dan memisahkan kelompok-kelompok yang mungkin memiliki pandangan berbeda. Namun, menurut laporan dari Ma'arif, tidak ada insiden kekerasan yang signifikan, menunjukkan bahwa massa lebih fokus pada pesan yang ingin mereka sampaikan daripada konfrontasi fisik. Fokus mereka adalah pada tuntutan utama, Netanyahu harus turun dan mengakui kegagalannya. Jumlah demonstran yang besar ini, terlepas dari perbedaan angkanya, menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Netanyahu berada pada titik terendah. Secara keseluruhan, lokasi dan jumlah demonstran dalam bab 3 ini menjadi kunci untuk memahami skala dan makna dari protes tersebut. Lokasi di depan kediaman Perdana Menteri dan Parlemen adalah pernyataan simbolis yang kuat, sementara jumlah massa yang masif, yang diperkirakan puluhan ribu orang, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah gerakan rakyat yang meluas dan mendalam. Berbagai sumber berita Israel, dari Haaretz hingga Yediot Ahronot, sepakat bahwa ini adalah salah satu demonstrasi paling signifikan dalam sejarah Israel modern. Di tengah lautan spanduk dan poster yang bergelombang, tuntutan utama para demonstran di Yerusalem mengkristal menjadi sebuah pesan yang tajam dan tak terbantahkan. Tidak hanya satu, melainkan serangkaian tuntutan yang saling terkait, mencerminkan kekecewaan mendalam yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat Israel. Tuntutan paling mencolok, yang menjadi inti dari seluruh demonstrasi, adalah permintaan agar Benyamin Netanyahu turun jabatan. Reporter Intnaus, Elisha Ben David, dalam laporannya dari lapangan, mencatat bahwa hampir setiap poster dan yel-yel yang diteriakan oleh massa mengandung pesan ini. Netanyahu, mundur, dan cukup sudah, adalah slogan-slogan yang paling sering terdengar, menunjukkan betapa besar hasrat publik untuk melihat pergantian kepemimpinan. Alasan di balik tuntutan ini sangat jelas. Para demonstran menuduh Netanyahu telah gagal total dalam tugas utamanya untuk melindungi warga negara Israel. Laporan dari Israel Hayom menyebutkan bahwa banyak demonstran merasa bahwa kebijakan Perdana Menteri yang dianggap terlalu agresif dan provokatif telah memperburuk situasi keamanan, bukan memperbaikinya. Serangan brutal dari Iran, Qatar, Lebanon, dan Yaman yang telah menghancurkan banyak infrastruktur dan menelan korban jiwa dianggap sebagai bukti nyata dari kegagalan ini. Kami tidak lagi merasa aman di rumah kami sendiri. Kebijakan pemerintah telah membuat kami menjadi target, bukan membuat kami lebih kuat. Ungkap seorang demonstran paruh baya yang memperkenalkan dirinya sebagai Shlomo, mantan tentara cadangan, kepada reporter Channel 13 News. Selain tuntutan pengunduran diri, para demonstran juga mendesak Netanyahu untuk turun dan melihat kondisi kehancuran yang terjadi di Israel. Tuntutan ini bukan sekadar metafora, melainkan sebuah seruan harfiah yang mencerminkan frustrasi bahwa pemimpin mereka dianggap hidup di menara gading, jauh dari penderitaan rakyat. Sebuah laporan dari Haaretz menyoroti bahwa banyak demonstran datang langsung dari daerah-daerah yang terkena serangan, membawa serta kisah-kisah mengerikan tentang rumah yang hancur, kehilangan orang tercinta, dan trauma yang mendalam. Mereka merasa bahwa Perdana Menteri tidak memahami skala kehancuran dan trauma ini, dan oleh karena itu, tidak bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan. Dia harus meninggalkan kantornya yang mewah dan berjalan di antara puing-puing. Dia harus melihat apa yang telah dia lakukan pada kami, ujar seorang wanita yang kehilangan rumahnya di kota Sderot, yang disiarkan oleh Walla News. Yang menarik dan menjadi salah satu tuntutan paling penting dalam demonstrasi ini, adalah permintaan agar pemerintah Israel menghentikan kehancuran di Gaza. Tuntutan ini menandai pergeseran signifikan dalam opini publik Israel. Di tengah laporan dari media seperti The Guardian dan Associated Press yang menyoroti skala kehancuran di Gaza, semakin banyak warga Israel yang menyadari bahwa kekerasan yang tiada henti di wilayah tersebut tidak hanya tidak etis tetapi juga kontraproduktif bagi keamanan jangka panjang Israel. Poster-poster bertuliskan, "Hentikan kekerasan, hentikan pembantaian, dan kedamaian untuk semua," terlihat di antara kerumunan. Seorang aktivis perdamaian muda yang diwawancarai oleh The Times of Israel mengatakan, "Kami tidak bisa berharap untuk hidup damai di Israel sementara tetangga kami di Gaza hidup dalam kehancuran total. Keamanan kami dan keamanan mereka saling terkait. Siklus kekerasan ini harus dihentikan sekarang." Tuntutan-tuntutan ini, ketika disatukan,
membentuk sebuah gambaran yang komprehensif tentang apa yang diinginkan oleh rakyat Israel. Mereka menginginkan sebuah perubahan fundamental. Mereka tidak hanya menuntut pergantian pemimpin, tetapi juga menuntut perubahan dalam kebijakan dan filosofi pemerintahan. Sebuah analisis dari i24 News menyebutkan bahwa protes ini adalah wujud dari kelelahan perang yang meluas. Rakyat lelah dengan konflik yang tak berkesudahan, lelah dengan ancaman konstan, dan lelah dengan biaya kemanusiaan yang sangat besar. Mereka menuntut sebuah jalan baru, sebuah jalan yang menuju perdamaian sejati, bukan hanya jeda sementara dalam konflik. Secara ringkas, tuntutan utama para demonstran, yang disiarkan dan dilaporkan oleh berbagai sumber berita, adalah pengunduran diri Benyamin Netanyahu, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan pemerintah dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Kunjungan Netanyahu ke lokasi kehancuran, sebuah permintaan simbolis agar Perdana Menteri menyadari penderitaan rakyatnya. Penghentian operasi militer di Gaza, tuntutan etis dan strategis untuk mengakhiri kekerasan dan mencari solusi diplomatik yang berkelanjutan. Tuntutan-tuntutan ini, yang diteriakan oleh ribuan orang di jalanan Yerusalem, adalah cerminan dari sebuah bangsa yang berada di persimpangan jalan, sebuah bangsa yang harus memilih antara melanjutkan jalur konflik atau mengambil langkah berani menuju perdamaian. Di balik tuntutan keras agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mundur, terdapat segudang kritik mendalam yang menjadi bahan bakar utama bagi ribuan demonstran di Yerusalem. Kritik ini tidak hanya bersifat politis, melainkan juga menyentuh aspek moral, strategis, dan bahkan personal dari kepemimpinan Netanyahu. Menurut analisis dari kolumnis senior The Jerusalem Post, David Horowitz, protes ini adalah manifestasi dari kekalahan kepercayaan yang masif terhadap Perdana Menteri yang telah lama menjabat. Kritikan utama yang mengalir deras dari kerumunan adalah tuduhan bahwa Netanyahu telah mengorbankan keamanan nasional demi kelangsungan karir politiknya. Para demonstran, dalam wawancara dengan reporter Channel 13 News, berkali-kali menyebut bahwa kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan negara. Salah satu kritik paling menonjol yang dilontarkan adalah kegagalan strategis dalam menghadapi ancaman regional. Setelah serangkaian serangan brutal dari Iran, Qatar, Lebanon, dan Yaman, banyak pihak, termasuk para pensiunan perwira militer, merasa bahwa kebijakan Netanyahu telah gagal total. Sumber-sumber militer yang tidak ingin disebutkan namanya, yang dikutip oleh Yediot Ahronot, mengungkapkan bahwa ada kekhawatiran yang meluas di kalangan petinggi militer bahwa pemerintah telah meremehkan ancaman dari berbagai front dan tidak mempersiapkan negara dengan baik. Kami telah diperingatkan berulang kali tentang kemungkinan serangan terkoordinasi, tetapi pemerintah tidak mengambil langkah yang cukup serius. Mereka terlalu fokus pada konflik internal dan manuver politik, kata seorang pensiunan brigadir jenderal kepada media tersebut. Kritik ini diperkuat oleh laporan dari The Times of Israel yang menunjukkan adanya peningkatan tajam dalam serangan siber dan ancaman hibrida yang menargetkan Israel, yang diduga tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah. Selain itu, gaya kepemimpinan Netanyahu yang dianggap otoriter dan terisolasi juga menjadi sasaran kritik. Demonstran menuduhnya sebagai pemimpin yang tidak mau mendengarkan masukan dari para ahli, oposisi, dan bahkan dari dalam partainya sendiri. Sebuah laporan investigasi dari Haaretz mengungkapkan bahwa beberapa menteri kabinet dan penasihat senior telah mengundurkan diri dalam beberapa bulan terakhir karena frustrasi dengan pengambilan keputusan sepihak oleh Perdana Menteri. Para demonstran percaya bahwa keputusan-keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan diplomasi, dibuat tanpa konsultasi yang memadai, yang pada akhirnya merugikan negara. Dia telah menjadi seorang raja, bukan seorang Perdana Menteri. Dia tidak lagi mewakili rakyat, hanya dirinya sendiri, teriak seorang demonstran, yang suaranya direkam oleh Walla News. Kritik lain yang tak kalah penting adalah isu korupsi. Meskipun kasus-kasus hukum Netanyahu telah lama bergulir, protes kali ini memberikan dimensi baru pada tuduhan tersebut. Para demonstran kini melihat korupsi bukan hanya sebagai kejahatan moral, tetapi juga sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Mereka berpendapat bahwa fokus Perdana Menteri pada masalah hukumnya sendiri telah mengalihkan perhatiannya dari tugas-tugas vital sebagai pemimpin negara. Sebuah spanduk besar yang dibentangkan oleh sekelompok aktivis anti-korupsi bertuliskan, "Korupsi membunuh," menunjukkan betapa seriusnya mereka memandang hubungan antara masalah etika dan keamanan. Analis politik Dr. Tamar Cohen dari Universitas Tel Aviv, dalam wawancara dengan i24 News, menjelaskan bahwa publik kini menghubungkan kegagalan militer dan diplomatik dengan kerugian moral.
Ada anggapan bahwa pemimpin yang korup tidak akan pernah bisa memimpin dengan integritas. Yang juga menjadi fokus kritik adalah kebijakan Netanyahu terhadap Gaza. Protes ini menunjukkan bahwa ada pergeseran narasi di dalam masyarakat Israel. Banyak demonstran, terutama yang berasal dari kalangan muda dan intelektual, menentang narasi bahwa kehancuran di Gaza adalah satu-satunya cara untuk mencapai keamanan. Mereka mengkritik Netanyahu karena terus-menerus menggunakan kekuatan militer yang dianggap tidak proporsional, yang pada akhirnya hanya memicu kebencian dan menciptakan generasi baru musuh. Kami tidak bisa terus-menerus hidup dalam siklus, mata dibalas mata. Ini tidak akan pernah berakhir. Kami butuh pemimpin yang berani mengambil langkah menuju perdamaian, bukan hanya terus-menerus berperang, kata seorang mahasiswa kedokteran yang datang ke protes. Tuntutan ini menunjukkan bahwa kritik terhadap Netanyahu tidak hanya didasarkan pada kekhawatiran akan keamanan Israel, tetapi juga pada keprihatinan moral dan etis terhadap penderitaan manusia di sisi lain perbatasan. Secara keseluruhan, kritik terhadap kepemimpinan Netanyahu yang mengemuka dalam demonstrasi ini adalah sebuah kritik yang komprehensif dan multidimensional. Dari kegagalan strategis dalam menghadapi ancaman eksternal, gaya kepemimpinan yang otoriter dan terisolasi, hingga isu korupsi dan kebijakan perang yang dianggap merusak, para demonstran telah merangkum semua alasan mengapa mereka merasa Perdana Menteri telah kehilangan legitimasinya untuk memimpin. Protes ini bukan hanya tentang satu isu, melainkan tentang semua hal yang dirasakan oleh rakyat telah salah dalam kepemimpinan Netanyahu, menjadikannya sebuah momen krusial dalam sejarah politik Israel. Di tengah deru protes yang memekakan telinga di Yerusalem, salah satu alasan paling kuat yang mendorong ribuan warga ke jalan adalah dampak mengerikan dari serangkaian serangan gabungan yang melanda Israel. Peristiwa ini bukan hanya sekadar konflik sporadis, melainkan sebuah serangan terkoordinasi yang datang dari berbagai front, yang secara fundamental telah mengubah persepsi rakyat Israel terhadap keamanan nasional mereka. Menurut laporan mendalam dari The Jerusalem Post, serangan yang dilakukan oleh Iran, Qatar, Lebanon, dan Yaman telah menyebabkan kehancuran yang tak terhitung nilainya, baik dari segi infrastruktur maupun nyawa manusia. Serangan ini menjadi katalisator bagi kemarahan publik yang memuncak. Pemandangan kota-kota yang hancur, gedung-gedung yang runtuh, dan sirene ambulans yang meraung-raung tanpa henti kini menjadi pemandangan yang tak terhindarkan. Laporan dari Ynet News secara rinci menguraikan skala kehancuran yang terjadi. Serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari Iran telah menargetkan fasilitas militer dan infrastruktur vital di pusat Israel, menyebabkan kerusakan parah pada beberapa pangkalan udara dan pusat komando. Sementara itu, serangan dari Lebanon, yang sebagian besar dilakukan oleh Hizbullah, menghancurkan permukiman di perbatasan utara, memaksa ribuan warga mengungsi dan meninggalkan rumah mereka. Kami tidak punya apa-apa lagi. Rumah kami hancur, dan kami tidak tahu kapan kami bisa kembali, ujar seorang warga dari Kiryat Shmona, yang diwawancarai oleh reporter Channel 13 News. Di bagian selatan, serangan dari Yaman, yang diklaim dilakukan oleh kelompok Houthi, menargetkan kota-kota pelabuhan seperti Eilat, mengganggu jalur perdagangan dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Laporan dari Walla News menyebutkan bahwa pelabuhan Eilat terpaksa ditutup sementara, menyebabkan kerugian jutaan shekel per hari. Dampak ekonomi dari serangan ini juga menjadi fokus utama berita. Menurut analisis dari Globes, sebuah surat kabar bisnis terkemuka di Israel, kehancuran infrastruktur dan gangguan pada rantai pasokan telah memukul keras ekonomi negara. Sektor pariwisata, yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi, mengalami pukulan telak. Hotel-hotel kosong, penerbangan dibatalkan, dan situs-situs bersejarah sepi dari pengunjung. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran dolar. Ini adalah pukulan ganda, kata seorang ekonom yang diwawancarai oleh Haaretz. Bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga kerugian finansial jangka panjang. Investor asing menarik diri, dan pasar saham goyah. Kepercayaan terhadap ekonomi Israel berada pada titik terendah. Namun, yang paling memilukan adalah dampak kemanusiaan. Serangan-serangan ini telah menelan korban jiwa dari warga sipil tak berdosa. Laporan dari The Times of Israel menyebutkan bahwa puluhan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, tewas akibat serangan rudal yang tidak pandang bulu. Kisah-kisah pilu tentang keluarga yang kehilangan segalanya menjadi berita utama. Para demonstran membawa foto-foto korban di tengah kerumunan, mengingatkan publik tentang harga yang harus dibayar. Seorang pemuda yang membawa foto saudaranya yang tewas dalam serangan di Tel Aviv berkata, dia hanya pergi ke toko untuk membeli roti.
Dia tidak ada hubungannya dengan politik. Dia adalah korban dari kegagalan ini. Peristiwa ini juga menguak kerentanan yang selama ini dianggap mustahil. Sistem pertahanan rudal Israel, Iron Dome, yang selama ini dianggap tak terkalahkan, menunjukkan celah-celah yang signifikan. Meskipun berhasil mencegat sebagian besar proyektil, beberapa di antaranya berhasil lolos, menimbulkan pertanyaan serius tentang kesiapan dan efektivitas sistem tersebut. Para ahli militer yang diwawancarai oleh I24 News menyebutkan bahwa serangan yang terkoordinasi dan datang dari berbagai arah sekaligus adalah taktik baru yang belum pernah dihadapi oleh Israel sebelumnya. Ini bukan lagi soal satu musuh, tetapi aliansi musuh yang terkoordinasi. Iron Dome tidak dirancang untuk menghadapi serangan multifrontal yang masif seperti ini, kata seorang analis pertahanan. Dampak dari serangan gabungan ini menjadi argumen terkuat bagi para demonstran untuk menuntut pengunduran diri Netanyahu. Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan yang ada telah gagal melihat ancaman yang berkembang dan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi negara. Tuntutan untuk turun dan melihat kehancuran yang mereka teriakkan bukan hanya retorika, melainkan sebuah seruan untuk pertanggungjawaban. Kehancuran fisik dan trauma psikologis yang dialami rakyat adalah bukti nyata dari kegagalan ini, dan mereka merasa bahwa satu-satunya jalan ke depan adalah dengan mengganti kepemimpinan yang bertanggung jawab atas kehancuran ini. Serangan ini, lebih dari segalanya, adalah pukulan telak terhadap fondasi keamanan Israel, dan rakyat telah meresponsnya dengan cara yang paling kuat, protes masif dan menuntut perubahan. Di tengah puing-puing kehancuran dan gemas sirene, respons emosional dan psikologis dari masyarakat Israel terhadap serangan gabungan menjadi pemicu langsung dari gelombang protes yang melanda Yerusalem. Perasaan trauma, kemarahan, dan pengkhianatan menyebar seperti api, menyatukan ribuan orang dalam satu tujuan, menuntut pertanggungjawaban. Menurut laporan dari The Times of Israel, respons ini tidak hanya terbatas pada kerugian fisik, melainkan juga mencakup erosi mendalam terhadap rasa aman dan kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi psikis kolektif bangsa Israel. Banyak warga yang diwawancarai oleh reporter Walla News mengungkapkan perasaan terkejut dan tidak percaya. Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa Israel memiliki salah satu militer dan sistem pertahanan paling canggih di dunia. Namun, serangkaian serangan dari Iran, Qatar, Lebanon, dan Yaman telah membuktikan sebaliknya. Kami selalu merasa terlindungi. Iron Dome adalah jaminan kami. Tapi sekarang, jaminan itu terasa seperti kebohongan, kata seorang demonstran paruh baya dengan suara bergetar. Kehancuran yang terlihat di kota-kota besar, seperti Tel Aviv dan Yerusalem, telah menghancurkan ilusi tentang keamanan absolut. Pengalaman ini memicu kemarahan yang meluap-luap, terutama terhadap pemerintah yang dianggap gagal dalam memprediksi dan mencegah serangan tersebut. Sumber-sumber psikologi yang diwawancarai oleh Haaretz melaporkan peningkatan tajam dalam kasus-kasus kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma, PTSD. Anak-anak dan orang dewasa sama-sama menunjukkan tanda-tanda trauma. Saya melihat anak-anak yang takut tidur di malam hari, takut suara bising, dan takut meninggalkan rumah, kata seorang psikolog klinis dari Tel Aviv. Pemandangan reruntuhan, ambulans yang tak henti-hentinya, dan berita tentang korban tewas setiap hari telah menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Banyak demonstran yang merasa bahwa pemerintah tidak hanya gagal melindungi mereka dari serangan fisik, tetapi juga gagal dalam memberikan dukungan psikologis yang memadai. Kemarahan terhadap pemerintah juga didorong oleh narasi yang beredar di media sosial dan di antara masyarakat bahwa serangan ini adalah konsekuensi yang dapat diprediksi dari kebijakan Perdana Menteri Netanyahu. Laporan dari I24 News menyoroti bagaimana banyak warga Israel percaya bahwa kebijakan provokatif dan diplomasi yang kaku telah mengundang serangan balasan dari musuh-musuh regional. Dia telah mengabaikan semua peringatan. Dia telah bermain-main dengan api, dan sekarang kami semua terbakar, teriak seorang demonstran, yang suaranya direkam oleh reporter. Mereka merasa bahwa mereka adalah korban dari arogansi politik, dan bukan dari takdir yang tidak terhindarkan. Rasa pengkhianatan menjadi motif kuat lainnya. Para demonstran, termasuk banyak veteran militer dan keluarga korban, merasa bahwa pengorbanan mereka telah sia-sia karena kegagalan kepemimpinan. Saya mengabdi untuk negara ini, saya mempertaruhkan nyawa saya, dan untuk apa? Untuk melihat pemimpin kami gagal total dalam melindungi orang-orang yang saya cintai, kata seorang mantan tentara yang datang ke protes dengan seragam cadangan militer. Sentimen ini mencerminkan krisis kepercayaan yang mendalam terhadap institusi pemerintah.
Laporan dari INET-NAUS mengungkapkan bahwa di berbagai forum online dan grup WhatsApp, diskusi-diskusi dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang integritas dan kompetensi kepemimpinan saat ini. Respons terhadap serangan ini juga memicu munculnya solidaritas trauma di antara masyarakat. Berbagai kelompok, dari warga ultra-ortodoks hingga sekuler, dari warga Arab Israel yang bersimpati hingga para aktivis perdamaian, berkumpul dalam satu suara. Mereka semua merasakan penderitaan dan ketakutan yang sama, dan ini menjadi alasan mengapa demonstrasi ini begitu masif dan beragam. Seorang pemimpin komunitas di Yerusalem, yang diwawancarai oleh Ma'arif, mengatakan bahwa ketakutan dan penderitaan tidak membedakan ideologi. Ini adalah pengalaman manusiawi yang menyatukan kita. Kami datang ke sini tidak sebagai Yahudi sayap kanan atau kiri, tetapi sebagai manusia yang ingin hidup dalam damai dan aman. Secara keseluruhan, respons masyarakat terhadap serangan gabungan ini adalah sebuah ledakan emosi kolektif. Dari trauma psikologis yang mendalam hingga kemarahan atas kegagalan kepemimpinan, dan rasa pengkhianatan atas pengorbanan yang sia-sia, semua faktor ini bergabung menjadi sebuah kekuatan pendorong yang tak terbendung. Respons ini bukan hanya tentang menuntut perubahan politik, melainkan tentang merebut kembali rasa aman dan kepercayaan yang telah lama hilang. Peristiwa ini, sebagaimana digambarkan oleh para jurnalis dan analis, adalah sebuah titik balik di mana rakyat Israel secara terang-terangan menolak untuk menerima status quo yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Di antara deru tuntutan akan pengunduran diri Benyamin Netanyahu dan kekecewaan atas serangan yang melanda Israel, muncul satu tuntutan yang mungkin paling mengejutkan bagi banyak pihak, desakan untuk menghentikan kehancuran di Gaza. Tuntutan ini bukan hanya sekadar slogan, melainkan sebuah refleksi dari pergeseran narasi yang signifikan di dalam masyarakat Israel. Laporan eksklusif dari Haaretz menyoroti bagaimana banyak demonstran melihat korelasi langsung antara kekerasan di Gaza dan serangan yang mereka alami. Mereka berargumen bahwa siklus kekerasan yang tak berkesudahan tidak akan pernah membawa perdamaian sejati, melainkan hanya akan memicu kebencian dan serangan balasan yang lebih brutal di masa depan. Spanduk-spanduk dengan tulisan, "Stop hancurkan Gaza," terlihat jelas di tengah kerumunan yang luas di Yerusalem. Tuntutan ini, yang disuarakan oleh berbagai kelompok, dari aktivis perdamaian hingga warga sipil yang lelah dengan perang, menunjukkan bahwa empati dan kesadaran akan penderitaan di pihak lain telah tumbuh. Seorang demonstran muda, yang juga seorang mahasiswa aktivis, mengatakan kepada reporter The Times of Israel, "Kami tidak bisa terus-menerus hidup dalam ilusi bahwa keamanan kami bisa dibangun di atas penderitaan tetangga kami. Apa yang terjadi di Gaza adalah bencana kemanusiaan, dan itu pada akhirnya akan kembali menghantui kita." Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa kehancuran di Gaza tidak hanya masalah moral, tetapi juga masalah strategis yang merugikan Israel sendiri. Menurut analisis dari Dr. Orna Levi, seorang sosiolog dari Universitas Ibrani Yerusalem, yang diwawancarai oleh i24 News, fenomena ini adalah hasil dari akses yang lebih besar terhadap informasi dan perspektif yang berbeda. Sebelumnya, narasi dominan adalah, "Kami melawan teror." Tapi sekarang, dengan adanya media sosial dan laporan independen, banyak orang Israel yang melihat gambar dan video dari Gaza, melihat anak-anak, wanita, dan keluarga yang menderita. Hal ini menciptakan disonansi kognitif yang kuat, jelasnya. Mereka mulai mempertanyakan apakah biaya kemanusiaan yang sangat besar itu sebanding dengan hasil yang dicapai. Desakan untuk menghentikan serangan di Gaza adalah manifestasi dari perlawanan terhadap narasi pemerintah yang menganggap kekerasan sebagai satu-satunya solusi. Beberapa demonstran yang diwawancarai oleh INET-NAUS secara terang-terangan menghubungkan serangan yang mereka alami dengan kehancuran di Gaza. "Mereka menembaki kami karena kami menembaki mereka," kata seorang pria yang kehilangan rumahnya di Tel Aviv. "Ini adalah lingkaran setan. Kami harus mengakhirinya sekarang, bukan dengan lebih banyak kekerasan, tetapi dengan perdamaian." Tuntutan ini juga didukung oleh banyak keluarga tentara cadangan yang telah berpartisipasi dalam operasi militer. Mereka merasa bahwa pengorbanan anak-anak mereka tidak seharusnya berakhir dengan lebih banyak kematian dan kehancuran. "Anak saya tidak berjuang untuk kehancuran. Dia berjuang untuk kedamaian," kata seorang ibu, suaranya dipenuhi oleh emosi. Laporan dari Walla News juga menyoroti peran kelompok-kelompok perdamaian dan hak asasi manusia dalam memobilisasi tuntutan ini. Organisasi-organisasi ini, yang telah lama menjadi suara minoritas, kini menemukan momentum baru di tengah kekecewaan publik.
Mereka berhasil meyakinkan banyak orang bahwa keamanan Israel hanya dapat dicapai melalui diplomasi, keadilan, dan pengakuan hak-hak asasi manusia bagi semua pihak. Pesan mereka kini bergema di seluruh negeri, didukung oleh ribuan orang yang lelah dengan perang. Tuntutan untuk menghentikan kehancuran di Gaza juga merupakan bentuk kritik tidak langsung terhadap kepemimpinan Netanyahu. Para demonstran menuduh Perdana Menteri menggunakan konflik sebagai alat untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik dan kasus hukumnya. Sebuah poster yang viral di Telegram menggambarkan Netanyahu dengan tangan berlumuran darah, dengan tulisan, "Dia menciptakan perang untuk tetap berkuasa." Kritik ini menunjukkan bahwa publik tidak lagi mudah dibohongi oleh retorika perang, dan mereka menuntut solusi yang lebih jujur dan manusiawi. Secara keseluruhan, desakan untuk menghentikan kehancuran di Gaza adalah sebuah elemen krusial dalam protes ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Israel tidak lagi monolitik dalam pandangan mereka terhadap konflik. Banyak dari mereka kini menyadari bahwa perdamaian dan keamanan sejati hanya dapat dicapai melalui keadilan dan empati. Tuntutan ini, yang lahir dari penderitaan dan refleksi, adalah sebuah tanda harapan bahwa perubahan yang mendalam dan berkelanjutan mungkin saja terjadi di masa depan. Gelombang demonstrasi besar-besaran di Yerusalem, yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pihak pemerintah Israel. Reaksi awal dari kabinet dan juru bicara resmi menjadi fokus utama berita, memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintahan berkuasa menanggapi krisis kepercayaan yang mendalam ini. Menurut laporan dari The Jerusalem Post, respons pertama datang dari kantor Perdana Menteri, yang mengeluarkan pernyataan singkat dan terkesan dingin, menyebut demonstrasi tersebut sebagai aksi politik yang tidak bertanggung jawab, yang hanya akan menguntungkan musuh-musuh Israel. Pernyataan ini, yang dirilis melalui juru bicara resmi, memicu kemarahan lebih lanjut di kalangan demonstran dan publik. Laporan dari Yediot Ahronot mengutip beberapa menteri senior dalam kabinet Netanyahu yang secara anonim mengungkapkan kekhawatiran mereka. Ada perbedaan pendapat yang signifikan di dalam kabinet. Sebagian besar dari kami menyarankan Perdana Menteri untuk keluar dan berbicara langsung kepada massa, mengakui penderitaan mereka, kata seorang menteri yang tidak mau disebutkan namanya. Namun, saran ini tampaknya tidak diindahkan oleh Netanyahu. Sebaliknya, Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, dalam sebuah wawancara dengan Channel 13 News, mengambil pendekatan yang lebih konfrontatif. Ia menuduh para demonstran sebagai pengkhianat yang menusuk dari belakang saat negara sedang dalam kondisi sulit. Pernyataan kontroversial ini segera viral dan menjadi bahan bakar bagi lebih banyak orang untuk bergabung dalam protes. Sementara itu, pihak kepolisian Israel yang berhadapan langsung dengan massa juga mengeluarkan pernyataan yang dikutip oleh The Times of Israel. Mereka mengklaim bahwa mereka bertindak profesional dalam menjaga ketertiban, meskipun ada laporan dari demonstran dan jurnalis di lapangan tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan. Laporan dari Haaretz mencatat bahwa beberapa jurnalis dan aktivis perdamaian ditangkap sementara dan dituduh menghasut kerusuhan, sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia. Reaksi pemerintah yang terkesan defensif dan agresif ini, alih-alih meredakan situasi, justru memperburuknya. Hal ini semakin memperkuat pandangan publik bahwa pemerintah tidak mau mendengarkan rakyatnya. Pernyataan resmi dari Perdana Menteri Netanyahu sendiri baru muncul beberapa jam setelah demonstrasi dimulai. Dalam sebuah pidato yang disiarkan langsung melalui televisi nasional, yang diliput secara luas oleh I24 News, Netanyahu menolak semua tuduhan. Ia mengklaim bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk melindungi Israel dan bahwa serangan yang terjadi adalah takdir yang tidak terhindarkan dari musuh-musuh yang telah lama bersumpah untuk menghancurkan negara Yahudi. Netanyahu juga menegaskan bahwa ia tidak akan mundur. Mundur sekarang adalah hal yang paling tidak bertanggung jawab yang bisa saya lakukan. Saya tidak akan meninggalkan kapal saat badai sedang mengamuk, katanya dengan nada yang penuh tantangan. Pidato ini, menurut analisis dari Walla News, adalah upaya untuk mengkonsolidasikan basis pendukungnya dan mengalihkan perhatian dari kegagalan strategis yang menjadi inti dari protes. Reaksi pemerintah yang berpusat pada penolakan dan pengalihan isu ini, alih-alih merespon tuntutan rakyat, menunjukkan betapa dalamnya krisis politik yang terjadi. Mereka gagal mengakui penderitaan rakyat mereka sendiri dan memilih untuk menyalahkan pihak lain, baik itu demonstran maupun musuh eksternal. Laporan dari Maarif mengutip seorang analis politik senior yang berpendapat bahwa pemerintah telah kehilangan kontak dengan realitas.
Mereka tidak melihat bahwa ini bukan hanya protes politik, tetapi sebuah ledakan dari penderitaan yang nyata. Beberapa anggota Knesset dari partai oposisi, seperti Benny Gantz dan Yair Lapid, yang dikutip oleh berbagai media, menggunakan kesempatan ini untuk mengkritik habis-habisan respons pemerintah. Mereka menyerukan pengunduran diri segera dari Netanyahu dan pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang dapat mengembalikan kepercayaan publik. Reaksi pemerintah hari ini adalah bukti lebih lanjut bahwa mereka tidak layak untuk memimpin. Mereka menganggap penderitaan rakyat sebagai taktik politik, dan itu memalukan, kata Yair Lapid dalam konferensi pers yang disiarkan langsung. Secara keseluruhan, reaksi awal pemerintah Israel terhadap demonstrasi ini adalah campuran antara penolakan, tuduhan balik, dan upaya untuk mengalihkan isu. Alih-alih merespons tuntutan untuk perubahan, mereka memilih untuk mempertahankan status quo dan mengkriminalisasi para demonstran. Hal ini, menurut semua indikasi, hanya akan memperdalam jurang pemisah antara pemerintah dan rakyatnya, dan bisa memicu lebih banyak protes di masa depan. Di balik lautan manusia yang membanjiri jalanan Yerusalem, terdapat beberapa individu dan kelompok yang memainkan peran krusial sebagai motor penggerak demonstrasi. Mereka bukan sekadar massa yang marah, melainkan tokoh-tokoh kunci yang berhasil mengkonsolidasikan ketidakpuasan publik menjadi sebuah gerakan terorganisir yang kuat. Profil mereka, yang diungkapkan melalui berbagai laporan media, memberikan pemahaman mendalam tentang siapa yang berada di balik aksi protes bersejarah ini. Menurut laporan dari The Jerusalem Post, para tokoh ini berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari mantan pejabat militer, akademisi terkemuka, hingga aktivis perdamaian yang telah lama berjuang. Salah satu tokoh sentral yang menjadi sorotan adalah Letnan Kolonel, Purnawirawan Doron Ben-Zvi, seorang veteran militer yang dikenal dengan rekam jejaknya yang bersih dan tanpa celah. Ben-Zvi tiba-tiba muncul di panggung politik sebagai salah satu suara paling keras yang menuntut pengunduran diri Netanyahu. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Ynet News, Ben-Zvi menyatakan, "Saya telah mendedikasikan hidup saya untuk keamanan negara ini. Apa yang saya lihat sekarang adalah pemimpin yang mengabaikan semua peringatan dan mengorbankan keamanan kita demi ambisi pribadi. Saya tidak bisa diam. Saya tidak berjuang untuk kehancuran." Kehadiran dan kredibilitasnya sebagai seorang veteran memberikan bobot moral yang signifikan pada tuntutan demonstran. Ia menjadi simbol bagi banyak orang Israel yang merasa dikhianati oleh kepemimpinan militer dan politik. Selain itu, seorang akademisi terkemuka, Profesor Ilana Cohen dari Universitas Ibrani Yerusalem, juga menjadi salah satu wajah utama dari protes ini. Cohen, seorang ahli dalam studi perdamaian dan resolusi konflik, menggunakan platformnya untuk mengkritik kebijakan pemerintah dari sudut pandang akademik dan etis. Dalam pidato yang diunggah ke YouTube dan viral, yang kemudian dikutip oleh Haaretz, ia berargumen bahwa kebijakan kekerasan yang tiada henti adalah bentuk bunuh diri nasional yang perlahan. "Kami tidak bisa terus-menerus mengukur kekuatan kami dari kehancuran yang kami timbulkan pada orang lain," katanya. "Kami harus mencari solusi yang berkelanjutan, dan itu dimulai dengan mengakui bahwa kekerasan tidak akan pernah membawa kita pada kedamaian." Kata-katanya yang tajam dan analitis berhasil menarik dukungan dari kalangan intelektual dan mahasiswa. Di sisi aktivisme akar rumput, seorang pemimpin komunitas bernama Yossi Lev, yang dikenal sebagai pendiri gerakan Warga untuk Perdamaian, menjadi tokoh kunci dalam mengorganisir massa. Lev, yang diwawancarai oleh reporter Walla News, menjelaskan bahwa gerakan mereka telah bekerja selama bertahun-tahun untuk membangun jembatan antara komunitas Yahudi dan Palestina, tetapi upaya mereka selalu dihambat oleh pemerintah yang memprioritaskan konflik. "Apa yang Anda lihat di jalanan adalah hasil dari frustrasi yang menumpuk. Kami telah mencoba diplomasi, kami telah mencoba dialog, tetapi pintu selalu tertutup. Sekarang, kami menggunakan suara kami untuk menuntut agar pintu itu dibuka," katanya. Lev dan kelompoknya memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tuntutan untuk menghentikan kehancuran di Gaza juga menjadi bagian integral dari agenda protes. Selain tokoh-tokoh individu, beberapa kelompok juga memainkan peran penting. Salah satunya adalah gerakan mahasiswa Israel, yang berhasil memobilisasi ribuan pelajar dari seluruh negeri. Mereka menggunakan media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk menyebarkan informasi tentang protes dan menggalang dukungan. Reporter The Times of Israel melaporkan bahwa tagar seperti "Netanyahu mundur" dan "Israel berduka" menjadi tren teratas di media sosial Israel. Kelompok ini membawa energi dan semangat muda ke dalam demonstrasi,
menunjukkan bahwa generasi mendatang juga tidak puas dengan status quo. Laporan dari Maarif juga menyoroti peran keluarga korban serangan dan keluarga tentara cadangan. Meskipun bukan tokoh kunci dalam arti kepemimpinan, kehadiran mereka memberikan kekuatan emosional yang luar biasa pada demonstrasi. Mereka membawa foto-foto orang-orang tercinta yang hilang, dan kisah-kisah mereka menjadi pengingat yang kuat tentang harga yang harus dibayar. Seorang ibu yang kehilangan putranya dalam serangan rudal di Tel Aviv berkata kepada reporter, "Kami datang ke sini bukan untuk politik, tetapi untuk mengenang mereka yang tewas. Kami tidak ingin kematian mereka sia-sia." Secara keseluruhan, profil tokoh-tokoh kunci dalam demonstrasi ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah gerakan yang luas dan multifaset. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, tetapi bersatu dalam satu tujuan, menuntut perubahan fundamental dalam kepemimpinan dan kebijakan Israel. Kehadiran mereka memberikan legitimasi, kekuatan moral, dan energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan momentum protes. Ini adalah bukti nyata bahwa ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Netanyahu telah meresap ke dalam setiap lapisan masyarakat Israel, dan tokoh-tokoh ini hanyalah representasi dari suara kolektif yang menuntut keadilan dan perdamaian. Di tengah kerumunan yang padat, riuh suara tuntutan dan slogan menggema. Namun, yang jauh lebih kuat dari teriakan kolektif adalah kisah-kisah pribadi yang dibagikan oleh ribuan demonstran dari berbagai lapisan masyarakat. Kisah-kisah ini, yang terekam oleh para jurnalis, memberikan gambaran nyata tentang penderitaan dan kekecewaan yang telah menyatukan mereka. Menurut laporan dari Haaretz, demonstrasi ini adalah cerminan dari suara Israel yang paling otentik, sebuah melodi yang terdiri dari keputusasaan, kemarahan, dan harapan dari berbagai kalangan. Seorang demonstran bernama Avi Cohen, seorang pengusaha kecil dari Tel Aviv, berdiri di antara kerumunan dengan mata merah. "Bisnis saya hancur," katanya kepada reporter Yediot Ahronot. Serangan-serangan itu, ketidakpastian ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang tidak menentu telah membuat saya kehilangan segalanya. Saya telah bekerja keras seumur hidup, dan sekarang saya tidak tahu bagaimana saya akan menghidupi keluarga saya. Saya di sini bukan untuk politik. Saya di sini untuk masa depan anak-anak saya. Kami butuh pemimpin yang bisa membangun, bukan menghancurkan. Kisah Avi mencerminkan frustrasi ekonomi yang meluas, di mana banyak pengusaha dan pekerja merasa bahwa mereka adalah korban dari kegagalan pemerintah dalam mengelola krisis. Di sisi lain, seorang pelajar dari Universitas Tel Aviv, Maya Levi, yang datang bersama teman-temannya, berbicara tentang kekhawatiran generasi muda. "Kami tumbuh dengan narasi bahwa Israel adalah negara yang kuat dan aman. Tetapi sekarang kami melihat bahwa narasi itu adalah ilusi," katanya kepada reporter The Times of Israel. "Setiap hari kami hidup dalam ketakutan. Kami melihat berita tentang kehancuran di Israel, dan kami juga melihat penderitaan di Gaza. Kami merasa terjebak dalam siklus kekerasan yang tidak ada habisnya. Kami di sini untuk menuntut perdamaian yang berkelanjutan, bukan hanya jeda sementara." Suara Maya mewakili suara generasi muda yang kritis dan menginginkan pendekatan yang lebih etis dan humanis terhadap konflik. Kehadiran warga ultra-ortodoks dalam demonstrasi ini juga menjadi berita besar. Kelompok ini, yang biasanya menjauh dari protes politik sekuler, kini terlihat di antara kerumunan. Seorang rabi muda yang mengenakan jas hitam dan topi tradisional, yang menolak disebut namanya, mengatakan kepada reporter Walla News bahwa ia datang karena hidup manusia adalah yang paling suci. "Kami melihat kehancuran di Yerusalem dan di seluruh negeri, dan kami melihat kehancuran di Gaza. Taurat kami mengajarkan kami tentang nilai kehidupan. Kami tidak bisa diam saja ketika kehancuran merajalela di sekitar kami," katanya. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa bahkan di dalam komunitas yang paling konservatif, ada kekhawatiran yang mendalam tentang arah yang diambil oleh negara. Seorang ibu tunggal, Rachel Friedman, dari sebuah kota di dekat perbatasan Lebanon, menceritakan kisah yang memilukan. "Kami telah dievakuasi dari rumah kami berkali-kali," katanya kepada reporter Channel 13 News sambil menahan air mata. "Anak-anak saya mengalami trauma. Mereka tidak mau kembali ke sekolah. Mereka tidak bisa tidur di malam hari. Pemerintah terus mengatakan bahwa mereka akan menghabisi musuh. Tapi yang terjadi adalah kami yang hancur. Saya di sini untuk menuntut agar Netanyahu turun, karena saya tidak percaya dia bisa melindungi anak-anak saya."
Kisahnya adalah cerminan dari penderitaan yang dialami oleh ribuan keluarga yang tinggal di daerah perbatasan dan telah menjadi korban langsung dari konflik. Selain itu, suara-suara dari komunitas minoritas juga terdengar. Seorang warga Arab Israel dari Nazaret, yang datang untuk menunjukkan solidaritas, berkata kepada reporter I24 News, "Penderitaan tidak mengenal batas. Kami adalah warga negara Israel, dan kami juga merasakan ketakutan dan penderitaan ini. Kami percaya bahwa keamanan yang sejati hanya bisa datang dari keadilan dan perdamaian untuk semua orang, baik Yahudi maupun Arab, baik di Israel maupun di Gaza." Kehadirannya memberikan dimensi baru pada demonstrasi, menunjukkan bahwa ada kesamaan pandangan di antara komunitas yang seringkali dipisahkan oleh politik. Laporan dari Maarif menyimpulkan bahwa keanekaragaman suara yang ada dalam demonstrasi ini adalah bukti bahwa krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Netanyahu adalah fenomena yang meluas dan mendalam. Ini bukan lagi protes yang didorong oleh satu kelompok, melainkan oleh suara kolektif dari masyarakat yang lelah, frustrasi, dan khawatir tentang masa depan mereka. Suara-suara ini adalah inti dari berita, karena mereka menceritakan kisah yang tidak bisa diungkapkan oleh statistik atau laporan politik. Mereka adalah bukti nyata dari harga yang harus dibayar oleh rakyat biasa di tengah-tengah gejolak politik dan konflik yang tiada henti. Gelombang demonstrasi yang mengguncang Yerusalem bukan hanya sekadar luapan emosi sesaat, melainkan sebuah peristiwa yang berpotensi memiliki dampak politik dan sosial yang sangat besar dan berjangka panjang bagi Israel. Analisis dari para ahli dan laporan dari berbagai media terkemuka menunjukkan bahwa protes ini bisa menjadi titik balik yang mengubah lanskap politik dan sosial negara secara fundamental. Menurut laporan dari The Jerusalem Post, dampak politik yang paling mungkin adalah krisis kepemimpinan yang lebih dalam bagi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Dukungan yang telah lama dinikmatinya dari basis pemilihnya kini menunjukkan tanda-tanda keretakan yang serius, dan protes ini bisa menjadi pukulan telak bagi legitimasinya. Analis politik dari Haaretz, Dr. Gideon Levy, berpendapat bahwa demonstrasi ini adalah momen ketika politik jalanan mengambil alih politik parlemen. Ia menjelaskan bahwa jika Netanyahu menolak untuk menanggapi tuntutan demonstran, tekanan untuk mengadakan pemilu dini akan meningkat tajam. Koalisi yang rapuh yang ia pimpin sekarang akan sulit dipertahankan di tengah kemarahan publik yang meluas, kata Levy. Laporan dari Ynet News juga menyebutkan bahwa beberapa anggota dari partai-partai koalisi sudah mulai mempertimbangkan untuk menarik dukungan mereka, khawatir bahwa popularitas mereka akan ikut anjlok jika mereka terus bersekutu dengan Netanyahu. Jika pemilu dini benar-benar terjadi, ini akan menjadi salah satu pemilu yang paling sengit dalam sejarah Israel, dengan isu keamanan dan kepemimpinan sebagai topik utama. Dampak sosial dari demonstrasi ini juga sangat signifikan. Protes ini telah berhasil menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang selama ini terpecah belah oleh ideologi dan politik. Laporan dari The Times of Israel menyoroti bahwa kehadiran warga ultra-ortodoks, sekuler, dan bahkan beberapa warga Arab Israel yang bersimpati di satu tempat menunjukkan adanya solidaritas baru yang muncul dari trauma bersama. Peristiwa ini bisa menjadi katalisator untuk membangun jembatan antar komunitas yang selama ini sulit terjalin. Seorang sosiolog dari Universitas Tel Aviv, dalam wawancara dengan Walla News, menyebut fenomena ini sebagai titik lebur sosial, di mana perbedaan-perbedaan politik dan agama menjadi tidak relevan di hadapan penderitaan yang sama. Namun, tidak semua dampak dipandang positif. Ada kekhawatiran bahwa jika pemerintah merespons dengan kekerasan atau penindasan, hal itu bisa memicu polarisasi yang lebih dalam dan bahkan konflik sipil. Juru bicara kepolisian Israel, dalam pernyataan yang disiarkan oleh Channel 13 News, menegaskan bahwa mereka akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap tindakan kekerasan atau hasutan. Namun, para aktivis khawatir bahwa definisi hasutan akan diperluas untuk membungkam kritik yang sah. Laporan dari Maarif menyebutkan bahwa ada kekhawatiran bahwa militer dan lembaga keamanan lainnya akan terpecah belah, dengan beberapa pihak mendukung pemerintah dan yang lain bersimpati dengan para demonstran. Dampak ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Ketidakstabilan politik yang berkepanjangan dapat menghambat investasi asing, memukul pasar saham, dan menyebabkan ketidakpastian yang merugikan bisnis. Laporan dari Globes memperingatkan bahwa jika krisis ini berlarut-larut, Israel bisa menghadapi resesi. Hal ini menambah tekanan pada pemerintah untuk menemukan solusi, baik itu melalui konsesi kepada demonstran atau dengan cara lain. Secara keseluruhan, demonstrasi ini bukanlah akhir dari sebuah cerita,
melainkan awal dari babak baru yang penuh ketidakpastian. Dampak politiknya bisa berupa pengunduran diri Netanyahu, pemilu dini, atau bahkan pembentukan pemerintahan persatuan nasional. Dampak sosialnya bisa berupa solidaritas yang lebih besar antar komunitas atau polarisasi yang lebih dalam, tergantung pada bagaimana pemerintah merespons. Yang pasti, Israel sedang berada di persimpangan jalan, dan keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya dalam beberapa hari dan minggu mendatang akan menentukan arah masa depan negara tersebut. Protes ini telah mengungkapkan keretakan yang mendalam dalam masyarakat Israel, dan bagaimana keretakan ini diperbaiki atau diperburuk akan menjadi kisah yang akan diceritakan di masa depan.